Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, bulan ini adalah bulan Allah yang menyediakan. Karena itu sepanjang hari ini saya bicara tentang khotbahnya beda-beda. Ya, tapi intinya adalah Allah yang menyediakan. Ada salam dari Pastor Sam, beliau sedang khotbah di Surabaya Selatan. Ya, tadi pagi saya khotbah tentang saat Tuhan memakai yang masih tersisa. Lalu ibadah 2 bicara tentang segenggam tepung di tangan Tuhan. Ibadah 3 Allah yang menyediakan. Ibadah 4 ini yaitu Allahku akan memenuhi kebutuhanku. Dan ibadah yang kelima nanti tangan Tuhan atas kehidupan Daud. Ya, Anda bisa lihat di YouTube nanti kalau setir mobil atau lagi masak atau lagi setrika. Dengerin khotbah, dengar dari suara gembala. Karena saya percaya kalau gembalanya sendiri yang bicara, itu ada message Tuhan khusus pasti buat kehidupan domba-dombanya yang Tuhan percayakan. Karena ketika kami menyiapkan firman Tuhan ini pun kami juga tanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang kau mau sampaikan? Dan kadang makanan yang enak, makanan yang sehat itu kadang gak enak rasanya. Kadang plain, kadang pokoknya gak enak. Biasanya yang enak, yang banyak micinnya itu yang gak sehat. Kadang firman ini kok keras gitu ya. Kayaknya aduh hatinya disobek-sobek gitu ya. Tapi kadang itu yang baik buat kita. Yang sehat buat kerohanian kita. Karena Tuhan mau kita bertumbuh di dalam Dia. Katakan amin ya. Oke, di dalam Filipi 4 ayat 19, satu ayat saja kita akan baca. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini ada pujiannya. Coba kunci apa ya? Laku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Overtone dong agak tinggi. Bantu dong bisa. Allahku kan memenuhi. Yang bisa ayo nyanyi sama-sama. Keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Filipi ini ditulis oleh Paulus dan juga ada Timotius juga. Paulus menulis ayat ini, main lagu ini aja. Paulus menulis ayat ini ketika ia sedang dalam penjara. Secara manusia ia kekurangan, tetapi secara rohani ia penuh keyakinan bahwa Allah itu menyediakan. Saudara di penjara masih bisa berkata, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Ini Paulus di penjara, tertawan, ndak enak, sengsara, ndak bebas. Tapi di situ loh, imannya tetap kepada Tuhan. Itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa iman kepada pemeliharaan Tuhan itu ndak bergantung kepada keadaan. Saudara, keadaan kita boleh ndak baik, keadaan kita mungkin tanda kutip seperti di penjara, tetapi Allah kita tetap setia. Katakan amin. Allahku akan memenuhi keperluanku, kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Kata memenuhi itu apa?
Kata memenuhi itu dalam bahasa Yunani adalah pleroo. Dalam bahasa Yunani itu namanya pleroo, yang artinya apa? Mengisi sampai penuh, melengkapi, mencukupkan secara sempurna. Saudara, ketika Paulus berkata, Allahku itu akan memenuhi kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu artinya apa? Artinya Tuhan itu mengisi sampai penuh, melengkapi hidupnya, mencukupkan secara sempurna. Itu loh saudara, kita tidak perlu khawatir dengan hidup ini. Allah bukan hanya memberi sebagian, tetapi Ia sanggup mencukupkan semua umatnya. Dia sanggup mencukupkan umatnya menurut kekayaannya yang tiada batas. Apa yang kita pelajari dari satu ayat yang sederhana ini? Yang pertama, Allah adalah sumber segala kebutuhan. Saudara, manusia itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan jasmani, kebutuhan emosional, kebutuhan rohani, kebutuhan masa depan, kebutuhan akan damai sejahtera. Siapa yang bisa penuhi itu semua? Tidak ada lain, tidak ada bukan. Tuhan. Kok bisa Paulus di Filipi 4 ayat 19 di penjara dia bisa bilang Allahku akan memenuhi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ada damai yang turun dalam hidupnya. Dia percaya kepada Tuhan. Paulus punya kebutuhan emosional, Paulus punya kebutuhan jasmani, Paulus punya kebutuhan rohani, Paulus punya kebutuhan masa depan. Dia tidak ngerti sampai kapan dia di penjara, tapi dia percaya kepada Allahnya. Dan Tuhan kata memenuhi itu, ingat itu adalah pleroo, artinya apa? Dia akan memenuhi kita sampai penuh, mengisi sampai penuh. Saudara, tahukah Anda berkat terbesar itu bukan harta? Tapi aneh manusia mencari itu demikian rupa. Berkat terbesar itu bukan uang. Berkat terbesar itu adalah Tuhan, Bapak Ibu. Berkat terbesar itu adalah Yesus itu sendiri. Dia adalah berkat terbesar. Karena sekalipun keadaan kita kurang, sekalipun kita di penjara, tetapi ketika kita punya Yesus di dalam hidup kita, Dia memenuhi kita. Dia tidak biarkan hidup kita kosong. Coba, ada berapa banyak orang, dia punya teman banyak, dia punya uang banyak, tapi tidak ada yang bisa mengisi kekosongan hatinya. Karena memang kekosongan hati orang itu hanya cuman bisa diisi sama Tuhan. Katakan amin. Dan Tuhan itu namanya Yesus. Ada berapa banyak, saudara, tidak usah jauh-jauh lah. Kalau kita biasa saat teduh setiap hari, kita biasa doa setiap hari, lalu hari itu kita tidak doa gitu ya. Karena kesibukan dan segala macam, ada yang kurang. Ada yang kurang. Mau tidur aja rasanya tidak enak meskipun capek ambil gitar. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Kristus Tuhan. Jangan bilang kebutuhan itu bicara uang. Jangan bilang kebutuhan itu bicara perut. Jangan bilang kebutuhan itu bicara makan. Jangan bilang kebutuhan itu bicara pakaian. Jangan bilang kebutuhan itu bicara tentang kebutuhan-kebutuhan kita yang di luar ini. Enggak, saudara. Manusia itu perlu yang namanya Tuhan. Perlu ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan emosi. Siapa yang bisa penuhi kalau tidak Tuhan? Makanya ketika Paulus itu berkata, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku, segalanya. Dia tahu bahwa sumber segala kebutuhan itu cuma Tuhan saja. Makanya yang satu yang dia lakukan, dia cari Tuhan. Dia cari Tuhan. Saudara, kerja itu harus iya, tapi bukan itu sumber kebutuhan kita. Jangan pernah lupa, pekerjaan cuma alat. Sumber kebutuhan kita itu adalah Yesus sendiri. Percuma kita kerja kalau tidak ada berkat Tuhan.
Percuma kalau kita banting tulang gitu. Tapi tidak ada Tuhan yang menyertai. Tidak ada urapan Tuhan, tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan cuman alat. Berkat datangnya dari Tuhan. Sumbernya itu tetap Tuhan. Allah itu adalah sumber segala kebutuhan. Dan kebutuhan kita yang terutama itu sebenarnya bukan yang jasmani ini loh. Bukan makan, bukan perut, bukan uang. Kebutuhan yang terutama adalah di dalam hati ini. Siapa yang bisa mengisi kekosongan hidup? Saya tadi pagi cerita ibadah pertama di TikTok saya ini, saya juga masuk sosial media, Bapak Ibu Saudara, namanya PS Lanitan, jangan lupa follow ya. Di Instagram, di TikTok ada, di Facebook ada semuanya gitu ya. Di TikTok beberapa minggu ini loh sering keluar. Apa keluar? Keluar itu jembatan. Itu adalah tempat bunuh diri. Kadang yang di syuting itu cuma tinggal sandalnya. Cuma tinggal sepeda motornya. Pernah ada muncul, ada orang laki berdiri udah tinggal masuk aja ke jurang. Itu dia, kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia mau bunuh diri? Dia punya kebutuhan. Kebutuhan emosionalnya mungkin. Kebutuhan akan kekosongan hatinya. Kebutuhan damai sejahtera. Kebutuhan sukacita. Dia mungkin cari, kenapa sih orang bisa jatuh dalam narkoba? Kenapa sih orang bisa dugem? Kenapa sih? Kenapa orang, saya boleh bilang saudara, di sini banyak soalnya. Kenapa orang mau jual dirinya? Kebutuhan apa yang dicari? Kebutuhan akan pakaian. Kebutuhan akan aksesoris. Tas yang mahal. Sepatu yang bermerek. Make up, treatment, skincare. Perkebutuhan itu. Kebutuhan untuk diakui oleh dunia. Kebutuhan untuk dipuji oleh orang. Itu sebenarnya apa? Kalau ditelusuri paling dalam. Itu kebutuhan akan kekosongan hatinya. Itu hati yang kosong. Dia carinya di tempat lain. Dia carinya di dunia gemerlap. Dia carinya di tempat-tempat yang tidak benar. Dia carinya di narkoba. Dia berpikir kalau dia lakukan itu, dia pakai itu, dia bisa happy. Happy sebentar. After itu kosongnya lebih dalam lagi. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Cari Tuhan, kejar Tuhan, pandang Tuhan. Ingat, pekerjaan cuman alat. Jangan kau habiskan semua tenagamu, waktumu di situ. Jangan pernah lupa, engkau harus berdoa. Karena sumber dari segala berkat itu bukan pekerjaan. Sumber dari segala berkat itu adalah Yesus namanya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saudara, poin yang pertama, Allah adalah sumber segala kebutuhan. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Coba kurang apa? Semua yang disediakan di bumi, semua yang diciptakan, baik di surga, di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Artinya, nafas kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, berkat kita, semua berasal dari Allah. Manusia sering menjadikan pekerjaan sebagai sumber hidup. Padahal pekerjaan hanyalah alat, Tuhanlah sumbernya. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik datangnya dari atas. Ulangan 8 ayat 18, Tuhan memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau tidak dikasih kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa peroleh kekayaan.
Itu semua datangnya dari Tuhan. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan menjadikan uang sebagai Tuhan. Belajarlah mengandalkan Tuhan setiap hari. Katakan amin. Siapa yang mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya? Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari ayat ini? Allah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita meminta. Saudara, Allah kita itu maha tahu. Dia tahu. Ia mengetahui kebutuhan kita. Ia mengetahui pergumulan kita. Ia mengetahui air mata kita. Ia mengetahui masa depan kita. Matius 6 ayat 8 bilang begini. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sebelum apa? Kita baca sama-sama sebelum apa? Wow, sebelum kita minta dia tahu. Dia tahu. Kadang Tuhan terlihat diam, tetapi dia sebenarnya bukan diam tidak melakukan apa-apa. Terkadang Tuhan terlihat diam, tetapi sebenarnya ia sedang bekerja. Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kok maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Coba baca sama-sama. Sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Wow, masih kurang ayatnya, saya tambahin lagi ayatnya. Matius 6 ayat 31 sampai 32. Firman bilang begini. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wah, kita punya Bapa yang baik. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu air mata kita, dia tahu masa depan kita, dia tahu semua yang kita perlukan, kebutuhan kita. Saudara, bangsa Israel di padang gurun, di padang gurun belum meminta mana, tetapi Tuhan sudah menurunkannya. Itu loh Tuhan kita. Pemeliharaan Tuhan sering mendahului kebutuhan manusia. Karena itu apa sih sebenarnya Tuhan mau kita apa? Jangan khawatir. Jangan khawatir dengan hidup ini. Karena Tuhan tahu. Tuhan tahu air matamu. Tuhan tahu perjuanganmu. Jangan khawatir. Tuhan tahu kekuatanmu sampai mana juga. Tuhan tahu. Karena itu jangan khawatir berlebihan. Tuhan tahu kebutuhan rumah tangga kita. Tuhan tahu kebutuhan pelayanan pekerjaan kita. Tuhan tahu kebutuhan masa depan anak-anak kita. Percayalah kepadanya. Dia Allah yang mengetahui kebutuhan kita. Katakan amin. Jangan khawatir kata Tuhan. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku tahu. Dia tahu, dia memenuhi setiap kebutuhan kita. Air mata kita ditampung di kirbatnya, kita belum ngomong loh. Dia tahu. Makanya saudara, alamat yang paling tepat itu adalah Yesus Kristus namanya. Sepanjang khotbah saya ini sebenarnya muaranya cuma satu. Apa? Bahwa orang itu dekat sama Tuhan. Bahwa orang itu cinta sama Tuhan. Bahwa orang itu benar-benar bergantung sama Tuhan. Karena cuma itu kuncinya. Cuman itu, jangan khawatir berlebihan. Kalau kita kenal Tuhan kita, kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, semuanya bisa aman. Semuanya bisa baik-baik saja, sekalipun tidak baik-baik. Tapi semuanya menjadi baik. Kenapa? Karena Allah tahu. Allah tahu masa depan, Allah tahu kebutuhan anak-anak kita, Dia tahu. Saudara, banyak kali mujizat terjadi dalam kehidupan saya dengan Pastor Sam. Semuanya itu cuma satu, Tuhan yang melakukan, sudah bukan yang lain.
Kadang kita juga khawatir, kadang kita takut. Tapi Tuhan itu sediakan. Saudara, saya mau kesaksian. Saya kan sakit saraf kecepit nih udah 1 bulan. Jadi semenjak 14 April itu saya ingat itu adalah hari pertama annual meeting di kita di Denpasar ini. Waduh, saya enggak tahan, sakit gitu. Sakit sampai kepalanya tuh pening gitu ya. Sakit saraf kecepitnya itu nomor 5 sama nomor 6. Menjalar terus sampai sini. Itu kayak pokoknya enggak bisa diceritain dah. Orang aja bilang enggak kelihatan sakit ya. Saya sakit enggak ngomong Bapak Ibu. Pastor Cem aja bilang yang ambang sakit lu nih bener-bener tinggi. Kamu kayak gitu saya masih bisa ikut meeting dan segala macam. Oh iya itu tak tahan. Tapi itu sakit. Saya enggak tahan. Akhirnya itu acaranya jam 6:30. Itu saya sampai rada telat. Saya ke dokter dulu, suntik dulu ini gimana beresin dulu. Disuntik, saya pikir udah berkurang sedikit tapi masih sakit. Saya datang ke dokter kedua gitu ya. Dia bilang pilihannya cuma 2, dioperasi atau disuntik di syarafnya. Aduh kok saya gak berani ya. Saya biasanya kayak gitu-gitu gak mikir ya, tapi kali ini saya gak berani. Gak tahu seperti kayak ada ketakutan dalam hati. Gak sudah dok, saya tak fisioterapi aja. Saudara, gak berkurang. Fisioterapi pertama oke berkurang, kedua malah tambah sakit. Gimana ini caranya? Sampai saya itu gak tahan. Saya pertolongan saya itu cuma datangnya dari Tuhan. Ini saya gak bohong, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku sudah gak sanggup, sakit ini Tuhan. Saya berdoa waktu saya khotbah 2 atau 3 minggu yang lalu, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, saya khotbah ya. Saya khotbah sepanjang hari itu benar-benar nahan sakit gitu ya. Sampai satu titik saya cuma beriman gini, yang katanya Pastor Sam, kita iman nih, kamu habis khotbah sembuh, amin, aku juga beriman. Saya setiap mau khotbah saya bilang, Tuhan aku sembuh. Mungkin karena urapan ya, khotbah gitu gak kerasa, pulangnya tetap kerasa. Deng gitu ya. Pulang sampai di rumah jam 10, setengah 11. Saya tuh bilang, Tuhan sembuhkan Tuhan, aku minta mujizat, sungguh saya gak tahan. Saya gak berani operasi, saya juga takut disuntik. Saya gak tahu antara mimpi atau enggak. Saya tuh seperti ditarik-tarik, dek gitu ya, tengah malam. Saya tuh tangan saya tuh ditarik gitu. Saya sampai bangun, wah sembuh aku ini. Saya bilang, aku sembuh ini. Tuhan lakukan mujizat. Lalu besoknya gak ada sakit. Besok lusanya gak ada sakit. Besok lusanya lah sakit lagi. Oh belum sembuh. Tapi sudah berkurang. Saudara, beberapa hari yang lalu saya itu doa sama Tuhan. Tuhan aku benar-benar gak tahan. Tuhan gimana caranya? Lakukan sesuatu Tuhan. Tolong aku. Kalau Engkau mau sembuhkan sekarang juga sembuh. Tapi kalau enggak caranya bagaimana? Tuhan tolong. Saudara kok ya gak tahu ngomong ya sama salah satu full time cerita ada teknologi baru sekarang. Saya coba ke sana, saudara, saya enggak bohong ya. Ketika saya ke sana enggak ditindak apa-apa. Suaminya full time ini disuntik, saya enggak. Tapi saya mau saksi. Sakitnya sudah berkurang banyak, tinggal sedikit lagi. Kenapa? Saya hari Sabtu harusnya tindakan itu disuntik. Saya malamnya Jumat baru 2 hari yang lalu saya doa gini, Tuhan aku kok gak pengen ya disuntik. Saya gak bisa tidur, saya doa Tuhan lalukan daripadaku kalau aku memang gak perlu suntik Tuhan. Tapi aku minta kesembuhan saya bilang. Sabtu sungguhan saya dilalukan gak jadi suntik gitu ya. Dan saya bukan kerasa-kerasaan. Tapi Tuhan sembuhkan, tinggal sedikit lagi. Tapi itu menurut saya itu sudah mujizat dari Tuhan. Kok tidak ada tepuk tangan buat Tuhan? Saudara, saya percaya Tuhan itu sempurna. Pekerjaannya sempurna. Dia tahu kebutuhan saya. Dia tahu saya takut kalau dioperasi, saya takut kalau disuntik. Itu syaratnya sekalipun teknologi sekarang canggih. Tapi saya belum punya keberanian dan Tuhan tolong saya dengan perbuatannya yang ajaib. Dia Allah mengetahui kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita memintanya. Ini saya minta sama Tuhan. Tapi sebelum kita meminta Tuhan itu sudah tahu. Siapa yang percaya Allah kita itu baik, bahkan sangat baik.
Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. Pemeliharaan Tuhan itu disebut providentia Dei. Itu artinya Allah terus memelihara, mengatur, menopang ciptaannya. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anaknya. Seringkali manusia melihat krisis, melihat kekurangan, melihat pintu yang tertutup. Tetapi Tuhan melihat waktu yang tepat. Tuhan melihat jalan keluar. Tuhan melihat mukjizat yang sedang disiapkan. Saudara, Tuhan itu tidak pernah gagal. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Coba Paulus, dia berkata, Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dia tidak lihat penjaranya. Yang dia lihat adalah Allahnya. Bahwa Allah itu sanggup. Pemeliharaannya sempurna. Bahkan di penjara dia percaya Allah tetap memelihara. Dan Allah dan pemeliharaan Allah itu tidak kurang sedikit pun, sempurna. Jangan lihat krisis di hidupmu. Jangan lihat pintu yang tertutup. Hari ini mungkin keran Anda masih mampet. Hari ini ekonomimu mungkin masih belum naik. Hari ini mungkin kau kena PHK. Hari ini mungkin berkat kayaknya kau masih seret. Berkat belum Tuhan curahkan. Jangan lihat itu. Lihatlah. Tuhan itu kalau lihat penjara, Tuhan tidak lihat penjaranya. Paulus tidak lihat penjaranya. Yang dia lihat Allahnya akan memelihara dia. Yang dia lihat Allahnya itu akan menolong dia. Yang dia lihat Allahnya akan memenuhi dia. Saudara, jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat krisis. Jangan lihat pipa yang lagi keran yang lagi mampet itu. Jangan lihat tanah yang masih kering. Jangan lihat krisis di hidupmu. Jangan lihat pintu yang masih tertutup. Jangan lihat kekurangan. Lihat bagaimana Tuhan melihat hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah melihat krisis, kekurangan, pintu tertutup. Tapi Tuhan melihat waktu yang tepat. Tuhan melihat jalan keluar. Tuhan melihat mukjizat yang sedang disiapkan buat kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Elia dipelihara melalui burung gagak. Janda Sarfat tidak pernah kehabisan tepung. Tepung itu cuma segenggam, minyak sedikit dalam buli-buli. Tapi Alkitab berkata, itu saya khotbah ibadah yang kedua tadi. Dia bisa kasih makan Elia, dia bisa kasih makan anaknya, dia bisa kasih makan buat dirinya sendiri. Dan itu sampai 3,5 tahun ke depan. Padahal dia cuma punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan ketika Elia itu minta, dia bilang begini, ini tepung dan minyak ini, kalau aku buat roti hanya cukup untuk aku dan anakku. Dan setelah itu kami akan mati. Dengan kata lain, dia tidak punya banyak. Dia cuma punya sedikit, punya segenggam, punya sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang sedikit kalau bersama dengan Tuhan itu akan menjadi banyak. Apa yang kecil, tapi kalau itu bersama dengan Tuhan itu akan menjadi besar. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, Elia dipelihara burung gagak. Janda Sarfat tidak pernah kehabisan tepung. 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Tuhan sanggup membuka jalan di tempat yang tertutup. Kesetiaan Tuhan tidak berubah oleh keadaan ekonomi dunia. Hari ini perang, semuanya susah. Harga naik, BBM juga sudah naik. Gimana? Gaji saya enggak naik. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kondisi ekonomi boleh berubah, tapi kasih setia Tuhan tak pernah berubah. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Iman itu percaya bukan hanya ketika Tuhan ada. Percaya bukan, iman itu bukan hanya percaya Tuhan ada, tetapi percaya akan karakter dan pribadinya. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah gagal. Siapa yang percaya bahwa Allah memelihara kita apapun keadaan kita? Amin.
Siapa yang percaya? Sekali lagi. Tambah banyak. Berarti 3 kali lebih banyak lagi. Siapa yang percaya? Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang keempat, yang terakhir. Kebutuhan terbesar manusia itu adalah Kristus. Saya sebut tadi di yang pertama ya, udah saya singgung. Kebutuhan terbesar manusia adalah Kristus. Sering manusia berpikir kebutuhan terbesarnya adalah uang, rumah, kesehatan, keberhasilan. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kebutuhan terbesar manusia itu adalah keselamatan. Kebutuhan manusia itu yang terbesar adalah keselamatan. Buat apa kita punya seluruh dunia ini tapi kita binasa? Buat apa kita punya rumah, uang, kesehatan? Loh itu tenang ya, itu semua ditambahkan. Asal kita punya Kristus, semua yang ditambahkan itu akan diberikan kepada kita. Tapi kita prioritasnya tidak boleh salah. Kalau kita cari yang ditambahkan, yang utama itu akan hilang. Saudara, kalau kita ngejar hadiah utama, yang ditambahkan itu semuanya itu juga Tuhan akan berikan. Prioritasnya itu adalah Tuhan. Kebutuhan terbesar manusia itu adalah Kristus. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kebutuhan manusia terbesar itu adalah keselamatan. Manusia berdosa membutuhkan perdamaian dengan Allah. Karena itu Allah menyediakan Yesus Kristus sebagai korban penebusan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Allah sudah memberikan anaknya, maka ia juga sanggup memelihara hidup kita. Amin. Kebutuhan terbesar kita adalah awas, hati-hati salah. Suaminya langsung diinjak, keliru, bukan uang gitu ya. Kebutuhan terbesar manusia adalah Kristus. Kalau ada yang bilang uang berarti jangan-jangan lagi nyekrol handphone, gak dengerin khotbah dari tadi. Kita punya waktu ibadah 1,5 jam. Nyekrol handphone itu gak kerasa, nanti di rumah aja. Di rumah Tuhan jangan scroll handphone. Kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Itu ya apa yang kita alami di ibadah hari Minggu ini. Dari awal sampai akhir jangan skip. Sekalipun parkirannya susah gitu ya. Jangan keburu, belum doa berkat udah pulang, jangan. Terima sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Terima doa berkat juga. Amin. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Amin. Kalau engkau takut akan Tuhan, melakukan setiap perintahnya, apapun yang di tanganmu, Tuhan buat berhasil. Amin. Oh saudara, kalau Anda mengaminkan firman Tuhan, itu akan terjadi dalam hidupmu. Lengkap. Kenapa? Kebutuhan terbesar kita itu adalah bukan HP kita, tapi Yesus namanya. Dan percayalah apa yang Anda alami, yang Anda dapat di ibadah hari Minggu, itu Anda bisa bawa pulang, itu akan terngiang-ngiang, bahkan sampai lagunya bisa terngiang-ngiang. Besok bangun pagi masak, Allahku, loh nyanyi itu, kan memenuhi kebutuhanku, iya beras entek, menurut kekayaan dan kemuliaannya, Allahku kan belum bayar cicilan Shopee Pay. Loh kalau itu enggak bisa. Itu kebutuhan tersier, itu kesalahan ya. Cicilan di online. Tuhan enggak penuhi kalau yang itu. Tapi pernah enggak ngalami? Dilawat Tuhan di gereja, lagu itu loh terngiang-ngiang. Sampai rumah mandi ingat, Allahku kan memenuhi keperluanku. Kenapa kok bisa gitu? Karena jadi rema. Firman jadi rema. Saudara, firman jadi rema tuh, firman tuh jadi daging di dalam diri kita. Makanya Anda tidak pernah lupa. Sorry ya saya mau ngomong ini karena saya bicara. Karena saudara, kadang kalau kita tidak disiplin sama handphone kita ini, kadang kita ini bisa terlena dengan HP kita. Ayo kita kasihkan waktu 1,5 jam ini terkhusus untuk Tuhan.
kita tahu, kita sadar bahwa kebutuhan terbesar kita itu adalah Kristus, bukan yang lain. Nanti bisa scroll handphone, bisa lihat update status, bisa nanti upload saya lagi di gereja, nanti bisa juga. Yang nge-like berapa bisa nanti. Tapi hadirat Tuhan yang kita alami hari ini itu tidak bisa diwakilkan. Dan itu kalau kita lewat hati kita itu juga lewat. Tapi kalau hati kita fokus, hati kita lapar haus kepada Tuhan, memandang Tuhan, saudara, Anda pasti dapat sesuatu. Saya aja pendeta, mau siapa yang khotbah, kalau saya ibadah, saya konsen. Handphone ini kadang tergoda untuk koordinasi. Tapi saya menetapkan diri, handphone saya cuma punya waktu ibadah ini. Ada banyak waktu nanti. Saya fokus. Saya aja pendeta, saya dilawat Tuhan. Siapapun pembicaranya. Karena firman itu, siapapun yang ngomong, kalau itu firman Tuhan, akan tetap bicara dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Kebutuhan terbesar manusia Kristus, karena itu kita kesampingkan yang lain, kita kejar yang prioritas, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima, Tuhan memenuhi kebutuhan kita menurut kekayaannya. Menurut Filipi 4 ayat 19 itu tidak berkata menurut kemampuan manusia, tetapi menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya sumber berkat kita itu adalah surga, bukan dunia. Coba kita cross check diri kita. Kita lebih banyak ngejar dunia atau ngejar surga. Kita punya waktu 24 jam. Tuhan cuma minta waktu 1 jam kalau hari yang lain. Di gereja 1 jam setengah. Itu hari Minggu, 1 minggu 1 kali. CG, tambahin CG dah. CG itu harusnya 1 jam, 1 jam setengah itu paling notok. Biasanya itu yang agak lama itu apa? Selesai amin, ngomong. Nanti di pintu ngomong lagi. Nanti di teras ngomong lagi. Di parkir ngomong lagi. Nah itu yang bikin lama. Tapi sebenarnya harusnya cuma 1 jam. Harusnya 1 jam setengah. Coba dari 24 jam. Dan itu loh cuma seminggu 1 hari ke gereja. Satunya ke CG. 1 jam setengah, 1 jam setengah, 3 jam. Lalu Tuhan kalau kita punya saat teduh, Tuhan bilang tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. 1 jam dikali 7, 7 jam. 7 jam tambah 3 jam, 10 jam. Dari 24 jam kali 7 coba berapa? 24 kali 7 berapa Bapak Ibu? 8, berapa? 8, 4, 1, 8. 8, betul? Betul ya? Dari 188 jam Tuhan cuma minta berapa? 10 jam. Itu loh kok bilang gak punya waktu buat Tuhan. Apa yang kita kejar? Yang kita kejar yang paling banyak waktunya itu loh. Sebenarnya prioritas hidup kita. Tuhan loh gak minta banyak. Dan Tuhan itu kalau memenuhi kebutuhan kita itu bukan menurut kemampuan manusia. Tapi menurut kekayaan kemuliaannya. Artinya sumber berkat itu adalah surga bukan dunia. Kekayaan Tuhan tiada batas, kekayaan Tuhan tidak habis, kekayaan Tuhan tidak dipenuhi, tidak dipengaruhi krisis dunia. Namun Tuhan memenuhi kebutuhan, bukan selalu semua keinginan. Ingat ya lagunya itu, ayatnya, Allahku kan memenuhi keinginanku. Betul? Gak ada. Keinginan itu masih duniawi Bapak Ibu. Tuhan itu memenuhi kebutuhan. Namun Tuhan memenuhi kebutuhan, bukan selalu semua keinginan. Tapi kadang keinginan Tuhan kasih, tapi tidak selalu. Kadang Tuhan berkata ya, Tuhan kadang berkata tunggu ya, Tuhan berkata tidak, karena Ia tahu yang terbaik. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Belajarlah bersyukur, belajarlah percaya waktu Tuhan. Tetaplah setia meskipun belum lihat jawaban. Karena apa? Karena Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita menurut waktunya.
menurut kekayaannya dan menurut kelimpahannya. Tuhan memenuhi bukan keinginan kita. Jadi kalau Tuhan jawab iya, puji Tuhan. Kalau jawab tidak gimana? Hah? Puji Tuhan. Kalau bilang tunggu, sungguhan lo ya Bapak Ibu. Sungguhan lo, ngomongnya sama Tuhan, jangan sama saya. Kalau jawab iya, puji Tuhan. Kalau jawab tidak, ya puji Tuhan. Kalau jawab tunggu, ya puji Tuhan. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri.